Padi bisa perkembangannya bagus, itu berbagai faktor. Yang paling utama adalah tanah. Kalau tanah itu sendiri kesuburannya kurang bagus, jadi sulit untuk menyerap pupuk dan akar sulit untuk berkembang. Untuk itu, tanah perlu diperhatikan dengan baik kesuburannya. Apalagi pH-nya di bawah 5. Banyak alternatif lain untuk bagaimana caranya bahwa tanah itu supaya subur, Kang Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro Tani semuanya. Selamat datang di channel Pertanian dan Sejarah. Kali ini saya akan memperlihatkan ini sebuah traktor yang sedang memperhalus petakan atau sedang menggaru menjelang penanaman padi. Tapi apakah Anda memperhatikan bahwa traktor ini kedalaman tanahnya berapa? Kita sudah lihat kaki daripada operator traktor itu sendiri. Ini kurang begitu dalam. Bukan menyalahkan traktornya, tetapi adalah lahan sawah itu sendiri. Nah, ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah sering kekurangan air, dan yang kedua terlalu banyak nitrogen sehingga tanah itu keras. Dan yang ketiga adalah belum bisa bagaimana cara mengolah tanah supaya gembur, sehingga andai kata dibajak atau di traktor ini sedikit agak dalam. Pemberian kapur pertanian atau kapur dolomit ini adalah sangat efektif dan untuk mempercepat bagaimana bisa merubah pH tanah dan merubah kesuburan tanah. Kalau menurut rumus Kang Bro, 1 poin pH tanah saja ini kita dibutuhkan kaptan 2 ton untuk menaikkan 1 pH. Tetapi petani mungkin hitung-hitungannya merasa kerugian dalam hal ini. Jadi untuk itu selain kapur pertanian, juga bahan-bahan renik seperti jerami tolong disebarkan dengan rata, dan kita pemberian untuk pupuk organik cair hayati yang mengandung mikroba lebih daripada 4 bakteri, kalau bisa 7 atau 11 bakteri, supaya lebih cepat untuk pengurai daripada fermentasi yang ada di sawah kita. Tapi kita kadang jarang memperhatikan lahan kita sendiri. Jadi menganggapnya nanti bahwa pupuklah yang kurang bagus dan obatlah yang kurang bagus. Tetapi kita lupa dengan kesuburan lahan tanah kita. Untuk itu saya harapkan atau saya himbau kepada Kang Bro Tani semuanya bahwa jerami ini adalah sangat bermanfaat sekali untuk kebutuhan organik kita yang ada di dalam. Karena kita dengan organik ini adalah lahan kita akan subur, Kang Bro. Seperti kita memberikan kapur dolomit atau kapur pertanian, dan seperti kita menyemprotkan dengan pupuk hayati atau bakteri-bakteri yang untuk merubah menjadi organik dari lahan-lahan yang banyak kandungan-kandungan kimianya, dengan organik kita di bawah tanah atau di dalam tanah ini akan menyuburkan sifat daripada tanah itu sendiri. Tanaman ini adalah salah satu contoh petani yang rajin. Setiap musim beliau itu tidak pernah jeraminya dibakar. Ini selalu diratakan. Dan setiap berbagai musim beliau ini sering memberikan kapur pertanian dan memberikan pupuk hayati. Artinya contoh seperti ini. Di saat menjelang musim kemarau atau musim kedua dia tanam, ya sebelum tanam beliau itu adalah memberikan kapur pertanian. Dan setelah itu dia ada perbedaan. Dan setelah tanam pun dia mengaplikasikan adalah pupuk hayati yang mengandung mikroba lebih daripada 5 bakteri atau 4 bakteri. Walaupun tanaman itu sudah ditanam. Jadi terbuktilah seperti ini, Kang Bro, tanamannya. Jadi terhadap pupuk juga irit, dan hama di tanaman juga kurang begitu banyak. Itulah harapan petani kan seperti itu, Kang Bro. Dengan pemberian
kapur dolomit atau kapur pertanian setiap tahun dan mengaplikasikan pupuk hayati setiap musim, ini tidak akan rugi, Kang Bro. Kita lihat nanti hasil daripada petani yang rajin ini. Dengan pemberian kapur dolomit yang saya katakan tadi, atau kapur pertanian, atau jerami minimal jangan dibakar, dan lahan disemprotkan atau diaplikasikan dengan pupuk organik cair hayati yang mengandung lebih daripada 5 bakteri, agar lahan pertanian Anda atau Kang Bro tani semuanya itu subur. Itu banyak manfaatnya. Selain kita mengirit pupuk kimia, juga kita tanaman padi kita tahan terhadap hama dan penyakit. Selain itu juga, Kang Bro, bahwa padi yang kita lihat ini sungguh benar-benar yang hasil rekayasa seperti itu atau racikan seperti itu. Kenapa kita tidak diikuti? Kita tidak rugi memberikan, kalau kita sesuai standar untuk menaikkan pH 1 poin yang saya katakan tadi itu 2 ton dalam per hektar. Nah, kita jangan sampai acuan ke sana kalau kita merasa keberatan. Mungkin tidak semuanya bahwa kita ingin subur atau ingin baik seperti kita dalam logikanya dalam kehidupan. Kalau kita ngambil duit, kita harus pakai duit. Kita nyari duit, kita harus pakai duit. Banyak logika seperti itu. Nah, kita di dalam tanah pun kita harus rajin, Kang Bro. Harus punya inovasi. Bahwa lahan itu, tanah itu adalah sumber dari segala sumber. Kalau padi kita ingin subur, rawatlah tanah kita dengan baik. Jangan diberikan racun-racun yang selalu bikin tanah itu keras. Saya tidak mengkritisi masalah hal untuk perdagangan hal itu, pemberian kimia yang terlalu tinggi kepada lahan pertanian. Tapi dampak dan atau efek samping daripada itu adalah lama-lama tanah itu hilang kesuburannya. Makanya saya membuat konten ini adalah menghimbau kepada Kang Bro semuanya, kita kembalikan lagi tanah itu kesuburannya, yaitu dengan cara kita jangan dibakar jerami. Kita jerami diratakan seluruh areal pertanian dan berikan kapur dolomit setiap tahun. Itu minimal, Kang Bro. Kalau Kang Bro setiap musim diberikan kaptan, itu alangkah bagusnya. Kalau bagi tanahnya yang sudah keras. Dan kalau sempat, kalau bisa disempatkan, kalau enggak dikulitkan kepada orang lain, jangan dibakar. Setelah kita dirontok atau kita panen, kita ratakan jerami itu. Jangan dibakar, usahakan. Karena manfaat dari jerami itu, selain untuk membuat organik di dalam tanah kita, menyuburkan di dalam kita, dari jerami itu sendiri adalah mengandung kandungan NPK yang sangat luar biasa. Banyaklah kita untuk menyuburkan tanah. Selain kita pupuk organik powder dari kotoran hewan yang sudah terfermentasi sesuai parameter, kita juga dengan secara alamiah, artinya nggak mau ribet, kita berikanlah kaptan, berikanlah semprotan hayati, jeramilah jangan dibakar. Kita ratakan. Nanti Kang Bro akan lihat sendiri hasilnya. Terus akan tahu sendiri bagaimana kita agak sedikit irit untuk biaya produksi daripada itu. Kadang orang tidak tahu dengan hal ini dan menyalahkan alam, menyalahkan produk pertanian atau pupuk. Kita sendiri, Kang Bro, yang harus merubah bagaimana caranya bahwa kesuburan tanah itu kita kembalikan, harus subur tanah itu. Yaitu caranya seperti ini. Yang saya katakan tadi,